Halo semuanya, selamat datang kembali di Onroad Indonesia. Ini adalah para pekerja yang sedang berkoordinasi untuk melanjutkan kembali pekerjaan dari konstruksi awal LRT Jakarta fase 1B dari arah Velodrome menuju ke arah Manggarai. Melihat kepada desain yang ada, LRT Jakarta fase 1B berbelok dari arah Velodrome masuk ke Jalan Pemuda dan terus sampai ke arah Pramuka, Jalan Tambak, serta berujung di Stasiun Manggarai. Walaupun sebenarnya tidak persis berada di area stasiun, lebih tepatnya adalah di sekitar Terminal Manggarai. Dengan panjang kurang lebih 6,4 km, budget ataupun anggaran yang disiapkan adalah 5,5 triliun. Jadi dengan begitu kurang lebih hampir 1 triliun per kilometernya. Untuk membandingkan dengan biaya konstruksi moda transportasi lainnya, kita bisa lihat di Okezone. Yang paling rendah adalah LRT Sumatera Selatan yang ada di Palembang dengan 466 miliar. Kemudian diikuti LRT Jabodebek yang sekarang beroperasi 513 miliar per kilometer. Lalu ada LRT Jakarta yang 1 triliun, tadi juga hampir 1 triliun ya. Kemudian yang terakhir adalah MRT Jakarta 1,1 triliun. Baik, kita pindah ke sini di Jalan Sultan Agung. Sudah sebagian dari jalur Transjakarta atau busway ditutup dengan barrier-barrier beton serta bagian panel di sisi atas. Apakah ini untuk persiapan stasiun dari LRT Jakarta yang ada di Manggarai? Kita belum tahu. Namun, kalau kita perhatikan dari barriernya, kemudian panelnya sama dengan barrier-barrier beton yang dipasang di sepanjang Jalan Pemuda, Pramuka, bahkan sudah ada di Jalan Tambak. Kemudian nanti biasanya di panel akan ditulis beberapa pihak-pihak atau stakeholder yang melakukan pembangunan. Bila memang lokasi tersebut adalah stasiun LRT Jakarta, maka untuk bisa tersambung dengan stasiun Manggarai harus menggunakan jembatan penyeberangan orang yang seperti ini ya, ataupun jembatan udara. Biasanya seperti itu integrasinya. Walaupun agak jauh, namun paling tidak antara LRT Jakarta dan stasiun Manggarai terintegrasi sehingga para penumpang dapat bertukar moda transportasi dari LRT ke KRL misalnya seperti itu, ataupun juga ke kereta jarak jauh nantinya. Untuk melihat jalur lebih detail, di sini kita akan mulai dari depo LRT Jakarta yang ada di Pegangsaan 2. Di samping dari depo juga terdapat stasiun, yaitu Stasiun Pegangsaan 2. Di sini deponya ada jalur berputar-putar dari kereta, biasanya depo dipakai untuk maintenance ya. Lalu ada stasiun berikutnya adalah Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulau Mas, Equestrian, sampailah ke Velodrome. Di sini secara rencana ada yang ke arah Pemuda yang sekarang dikerjakan 1B, kemudian ada yang ke arah stasiun kereta cepat Halim yang warna hijau. Namun yang warna hijau kita belum tahu kapan akan dikerjakan. Di Jalan Pemuda sendiri juga sudah mulai ditutup dengan barrier-barrier. Ada 1 stasiun nantinya di sana, yaitu Stasiun Pemuda. Kemudian si layang dari LRT Jakarta akan bertemu dengan persimpangan tol dalam kota dari arah utara ke selatan, Priok ya, ke arah Cawang. Masuk Jalan Pramuka tetap melalui jalur tengah, di situ ada stasiun BPKP. Kemudian setelah melintasi rel di sini, kita akan lihat bagaimana di underpassnya, apakah masih ada tanaman atau bagaimana, nanti kita perhatikan. Ada 1 stasiun setelah rel tersebut, yaitu Stasiun Pasar Pramuka. Lalu layang akan bertemu lagi dengan flyover Matraman ya, yang menghubungkan Matraman, Salemba, kemudian Pramuka, dan ke arah Jalan Proklamasi ataupun Jalan Tambak. Ada 1 stasiun di sana, Stasiun Matraman, serta akan berbelok kembali masuk ke Jalan Tambak di bagian tengah atau median jalan. Maka di ujung akan sampai ke area Manggarai ataupun di sekitar stasiun Manggarai. Bila kita perhatikan peta yang ada di mapnya
Pemprov DKI beserta Jakpro di velodrome, stasiun tersebut tidak tergabung dengan stasiun Manggarai. Stasiun Manggarai sendiri itu adalah satu stasiun yang cukup besar, ada 8 jalur di bawah dan 10 jalur di atas. Kesemuanya sudah dipakai untuk semua jurusan yang berkepentingan nantinya sebagai stasiun sentral. Nah, stasiun Manggarai sendiri kalau kita lihat dibangun di sekitar sini di pinggir kali ya, di pertemuan Jalan Minangkabau. Lalu ada yang fase 1C ya, ini adalah lurusan dari arah stasiun Manggarai yang sangat diharapkan juga oleh para pengguna kereta untuk menuju ke arah Duku Atas. Jadi para pengguna LRT Jabodebek tidak pindah moda transportasi pada saat di stasiun Manggarai untuk bisa ke Duku Atas, namun bisa langsung seperti itu. Dan layang ini juga berpotensi untuk diteruskan menelusuri pinggir kali banjir Kanal Barat ataupun Ciliwung menuju ke arah Gerbang Pemuda Senayan ya, kalau kita lihat dari peta yang pernah ada. Bahkan nanti akan ada yang ke arah Grogol ataupun ke arah Selipi. Tentunya ini akan menghubungkan paling tidak ada sisi barat Jakarta dan sisi timur Jakarta melewati area yang ada di bagian tengah, yaitu Manggarai Duku Atas. Beberapa waktu lalu kita melihat awal groundbreaking. Di sini ditempatkan satu drilling rotary machine yang berfungsi untuk melakukan boring. Biasanya ini hanya untuk bor pertama ya, cuman secara posisi dari tiang-tiang atau pilar-pilar LRT Jakarta secara detailnya mungkin nanti kita akan lihat setelah beberapa waktu ke depan. Saat ini rotary drilling machine-nya sudah tidak ada di sekitar sini ya, nampaknya sudah dipindahkan. Kemudian area ini masih ditutup dengan panel-panel. Nah, ini peta yang ada di stasiun Velodrome ya. Yang warna merah ini sudah beroperasi, kemudian yang warna kuning itulah yang sedang dibangun, yaitu fase 1B. Fase yang sudah beroperasi adalah fase 1 dengan panjang 5,8 km. Fase 1B 6,4 km ya. Kemudian kalau kita lihat lagi yang biru ini yang ke arah stasiun kereta cepat Halim ya, fase 2B dan fase 3B. Dari Duku Atas sebenarnya masih ada ke arah Karet ya, Tanah Abang, Selipi, Tomang, dan akhirnya akan berputar mengelilingi Jakarta kayak loop. Nanti akan sampai ke arah Kemayoran, ke arah JIS, dan balik lagi ke Pegangsaan 2 melewati Sunter. Di sini nilai kontraknya 4,145 triliun dengan panjang tadi 6,4 km ya. Realnya yang ada di sini seperti itu, walaupun tadi ada perkiraan ya dari media. Nah, kereta yang digunakan saat ini adalah kereta Hyundai Rotem dengan 2 gerbong saja ya, karena memang jaraknya ataupun rutenya masih dekat dari Pegangsaan 2 sampai ke Velodrome, dan itu melewati area Kelapa Gading. Tadinya LRT Jakarta diperuntukkan bagi mobilitas para atlet ya, Asian Games 2018. Namun belum selesai pada waktu itu, hingga pada 2019 baru bisa dioperasikan. Kemudian ada COVID-19, maka sekarang akan dilanjutkan kembali layangnya ke arah Manggarai, sehingga jalur yang tadi hanya dari Pegangsaan 2 sampai ke Velodrome dapat lebih banyak, lebih panjang, dan terintegrasi dengan rute-rute KRL. Nah, ini adalah 2 rel ya, relnya cuma ada 2 dengan peronnya adalah peron sisi. Kemudian rel ini masih putus di sekitar sini atau belum tersambung. Nantinya rel akan diteruskan ke arah kanan masuk ke Jalan Pemuda ke arah sisi barat, lalu diteruskan ke Pramuka. Nah, ini adalah kondisi pada saat 1 hari ya dilakukan groundbreaking oleh Kementerian Perhubungan, Pak Budi Karya bersama Pak PJ Gubernur serta juga dari Jakpro.
Stasiun Velodrome ini baru terintegrasi dengan halte Transjakarta Pemuda Rawamangun yang berada di perempatan Arion ya, di sekitar situ. Jadi saat ini untuk menuju ke pusat kota Jakarta, para penumpang LRT akan menggunakan jembatan penyeberangan udara yang di sana terus ke halte Transjakarta yang ada di bagian bawah. Nah, ini persis berada di depan Arion Mall dan tentunya sudah ditutup dengan barrier, dengan panel, serta ada crane ya di sana di awal-awal konstruksi. Saat ini nampaknya pepohonan yang ada di bagian tengah jalan mulai ditebang ya, karena memang dipersiapkan untuk area pilar-pilar dari layang LRT Jakarta. Nantinya pohon yang ditebang biasanya akan ditanam lagi di lokasi yang lainnya serta tetap dilakukan penghijauan. Iya, memang kadang-kadang kita menyeberang kurang dihargai oleh beberapa oknum kendaraan ya kalau di Indonesia seperti itu. Baik, kita akan menyusuri Jalan Tambak. Di sini sudah mulai ditutup juga bagian tengahnya dengan barrier beton, serta di sisi seberang sudah dipasang panel-panel. Jadi bis Transjakarta tidak lagi menggunakan jalurnya yang ada, yaitu khusus busway, tapi sudah bergabung dengan kendaraan bermotor lainnya. Ya, paling tidak jalur ini bisa dilewati oleh dua kendaraan secara berdampingan ya, atau dua lajur walaupun agak menyempit. Nah, kita akan terus ke arah Jalan Pramuka dari Jalan Tambak. Di sini sudah terpampang proyek strategis nasional LRT Jakarta fase 1B. Ada Nindya Karya, ada Jakpro, dan ada Waskita. Lalu di bagian tengah di sini sudah ada segitiga dari besi, kemungkinan untuk persiapan awal ya, konstruksi untuk memulai pekerjaan pembuatan pilar-pilar, biasanya seperti itu. Ini tadi di awal para pekerja yang lagi briefingnya, berkoordinasi untuk persiapan pekerjaan pada hari ini. Biasanya itu membersihkan area yang akan dibuat konstruksi, kemudian memberikan batas-batas pada jalan, sisi jalan, memberikan petunjuk arah, merekayasa jalan, lalu kemudian mengatur arus lalu lintas. Lalu setelah selesai bisa dilakukan persiapan seperti mulai menggali ya, ataupun proses-proses lainnya. Nah, ke arah terowongan di sini ada mungkin pagar sudah mulai dilepas, ada pohon ya, pohon ada yang mulai juga ditebang di beberapa bagian. Ini pagarnya udah dilepas, kemudian ada barrier yang lama juga digantikan dengan barrier beton yang baru seperti ini, karena yang lama itu kecil, lebih rendah ya. Kemudian itu tadinya dipakai oleh pembatas jalan jalur busway ataupun Transjakarta. Ini tinggal dipasang panel di atasnya yang warna putih tadi. Mungkin ya, ini mungkin ada baiknya jalur cepat dan jalur lambat pembatasnya bisa ditiadakan, jadi lebih lapang ya jalan Pramuka ini. Dan untuk kendaraan yang ingin keluar masuk dari jalur cepat jalur lambat tidak lagi terjadi kendala atau hambatan kepadatan seperti itu. Di bagian tengah di area jalur busway udah ada truck crane ya yang mengangkat ini, barrier ini akan diangkat dan digantikan dengan barrier yang seperti ini nih, lebih tinggi. Kalau tidak salah dahulu pernah ada wacana untuk menggabungkan jalur cepat dan jalur lambat di Jalan Pramuka serta di Jalan Suprapto. Cuman kita tidak dengar lagi kelanjutannya. Yang sudah bergabung saat ini dan menjadi lebar adalah Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan HR Rasuna Said. Baik, kita akan lurus karena inilah jalurnya. Di Pramuka akan ada dua stasiun ya, BPKP, kemudian ada stasiun Pasar Pramuka.
Nah, memasuki Jalan Pemuda sama di sini sudah full sampai ke arah velodrome, dipagar dengan barrier-barrier dan juga panel seperti ini dua sisi, utara dan selatan. Kemudian kita juga bisa membaca di bagian panel pihak-pihak yang terkait dengan proses pembangunan, Waskita, Nindya, Jakpro, LRS, KSO, dan pihak-pihak lainnya yang membantu proses kelancaran. Ditargetkan di tahun 2026 LRT Jakarta sudah tersambung sampai ke arah Manggarai dan tentunya akan memberikan manfaat bagi mobilitas masyarakat yang akan menuju ke arah Pegangsaan 2 Kelapa Gading dari Manggarai yang saat ini menaiki Transjakarta, menyambung dari moda transportasi yang ada. Di beberapa perempatan tadi kita lihat terdapat banner-banner ataupun spanduk ya yang berisi proyek. Ini adalah proyek strategis nasional LRT Jakarta fase 1B. Yang disisakan di sini adalah halte-halte Transjakarta di bagian tengah. Jadi selebihnya sudah ditutup. Transjakarta tetap dapat mengambil penumpang ataupun menurunkan penumpang di setiap haltenya. Hanya saja bentuknya seperti cekungan seperti itu ya. Di depan Arion sudah semakin banyak pekerjaannya. Kalau kita lihat tadi ada kren ya sebelumnya, namun mungkin ini mulai persiapan pembersihan area, pembongkaran pohon, pembongkaran pagar ya dan lain-lainnya. Tentunya harus dilindungi para pekerja yang ada di dalam dan juga kendaraan yang lewat di sekitar sini dengan nyaman. Baik, kita akan pantau bersama dari progres konstruksi layang LRT Jakarta sampai dengan nantinya beroperasi di 2026 dan bermanfaat bagi Jakarta dan sekitarnya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.